Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nurrahma, kelas 9A, nomor peserta 031200340002. Pada pertemuan kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian praktik bahasa Indonesia, yaitu bercerita inspiratif yang berjudul Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Ia berasal dari keluarga bangsawan Pura Pakualaman. Saat genap berusia 40 tahun, berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Sejak saat itu beliau tidak lagi memakai gelar kebangsawan di depan namanya, agar dapat secara bebas dekat dengan rakyatnya, baik secara fisik maupun hatinya. Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Beliau menamatkan sekolah dasar di ILS Sekolah Dasar Belanda, kemudian melanjutkan ke Setovia Sekolah Dokter Bumiputra, tetapi tidak tamat karena sakit. Kemudian beliau bekerja sebagai penulis dan sempat juga menjadi wartawan surat kabar. Tulisan-tulisan beliau sangat komunikatif, tajam dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Lahirnya Ki Hajar Dewantara kini diperingati Hari Pendidikan Nasional. Tidak hanya berperan aktif dalam dunia jurnalis, Ki Hajar Dewantara berperan aktif dalam dunia sosial dan politik. Salah satunya adalah organisasi Budi Utomo. Dalam organisasi Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara berperan aktif pada bagian propaganda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan berdirinya persatuan dan kesatuan. Beliau juga mendirikan Indonesia Partis bersama Douwes Dekker dan Dicipto Mangunkusumo pada tanggal 25 Desember 1912. Ketiga pendiri tersebut dikenal dengan nama Tiga Serangkai. Ki Hajar Dewantara menuangkan dua kritikan lewat tulisan kepada pemerintah hingga Belanda. Yang pertama adalah seandainya aku orang Belanda, dan yang kedua adalah satu untuk semua tetapi semua untuk satu. Tulisan pertama itu membuat Ki Hajar Dewantara ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah hingga Belanda ke Pulau Bangka, dan pada saat itu Douwes Dekker dan Dicipto Mangunkusumo memprotes hal tersebut. Akibatnya Tiga Serangkai ditangkap dan diasingkan. Ki Hajar Dewantara banyak mendapat pengetahuan dan pemahaman sejarah sosial pendidikan selama masa pengasingannya di Belanda. Pada tahun yang sama, beliau juga mendirikan sebuah kantor berita yang dikenal sebagai Kantor Berita Indonesia. Inilah beliau kemudian merintis cita-citanya untuk memajukan pendidikan masyarakat Indonesia. Setelah kembalinya ke Indonesia pada bulan September tahun 1919, beliau kemudian bergabung ke dalam sekolah binaan dari saudaranya sendiri, sehingga beliau kemudian memiliki pengalaman di dalam mengajar. Pada tanggal 3 Juli 1992, beliau mendirikan sekolah yang diberi nama National Underwis Institute Taman Siswa, atau yang lebih dikenal sebagai Perguruan Nasional Taman Siswa. Pada Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajar Indonesia. Beliau adalah Menteri Pendidikan, Pengajar, dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Gadjah Mada.
Beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Atas jasa-jasanya di dalam merintis pendidikan di Indonesia, beliau kemudian diberikan gelar Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan kemudian tanggal lahirnya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Semboyan yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani, yang artinya adalah di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan inilah yang sampai saat ini masih dikenal di dalam pendidikan Indonesia. Berkat beliau, pendidikan di Indonesia dapat berkembang hingga saat ini dan mengangkat derajat Indonesia pada saat itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.